kesibukan gue harus siap untuk menyudahi hubungan toksik ini karena banyak hal negatifnya buat kalian juga gitu. Percaya pasti akan ada orang yang lebih tepat untuk mendampingi kalian. Perhatian, podcast ngobrol nggak guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Gitu apalagi nanti udah jadi istrinya, itu tetap bego sih. Iya. Bilangnya ya dia sayang sama gue, mungkin dia takut kali gue dilirik sama cowok lain gitu. Tapi pernah nggak mungkin lo flirting dalam artian lo mungkin ya gitu mencoba-coba ketika di depan dia atau gimana, lo punya yang lain atau lo mencoba nakal dikit atau gimana, mungkin dia pernah kayak gitu nggak? Jadi akhirnya dia bersikap seperti itu atau dia mengalami kejadian kayak gitu nggak di lo gitu? Pernah agak feeling juga apa dia punya trauma sebelumnya gitu ya. Tapi kayaknya nggak terbuka gitu dianya kalau soal untuk cinta sebelumnya gitu. Dan ada tipe yang udahlah itu mungkin masa lalu gitu. Dan untuk ada sendiri yang nggak bermain juga, misalnya nggak selingkuh atau apa gitu ya udah sebenarnya gitu. Sama si cowok ini ya udah sama dia doang gitu. Dan yang lain ya udah cuman kayak teman kerja, terus murid, ya teman-teman yang emang dia udah kenal yang di kuliahan dan yang lain-lain gitu, yang menurut Adel sebenarnya dia udah tahu loh ini tuh teman-teman kuliah, ini teman-teman organisasi gitu. Bahkan ada suatu ketika kita tuh pergi ke tempat nikahan, terus tuh kan dia orangnya pengen couple gitu kalau pakai baju gitu. Terus Adel bilang kita pakai baju warna abu-abu ya gitu. Oh oke, gitu pakai abu-abu. Nah, nyampe ke situ ternyata si pengantinnya tuh pakai abu-abu dan dia marah, disangka cowok cewek apa? Semua cewek cowoknya pakai abu-abu dan dia marah gara-gara lo udah kontekan ya sama si pengantin cowok pakai baju abu-abu. Lo kan gila ya, maksudnya ya nggak mungkin juga kontekan sama pengantin gitu supaya kita pakai baju abu-abu berempat gitu. Ya nggak ada faedahnya juga biar gue disangka pengantin cewek, kan nggak mungkin juga gitu kan gitu. Mana gue tahu juga saat itu kita pas-pasan dia ganti baju dress code-nya abu-abu gitu. Dan itu sampai nikahan dia nggak mau makan apa gitu, pokoknya marah total. Terus kalau udah marah tuh kan pakai motor ya, dia kebut-kebutin lah, intinya nandain bahwa dia tuh bete di saat itu gitu. Kan bingung juga ya, jadi salah juga nih, apa guanya yang salah ya gitu. Jadi ngerasa jadi gue yang salah, gue yang nyuruh pakai abu-abu gitu ya gue yang salah nih kayaknya nih gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi kayak aduh gak tenang, terus ngerasa kayak was-was gitu. Sampai ada suatu ketika jadi kayak ngerasa salah karena jadi ada suatu event gitu Pak, ada syukuran gitu ya, ada suatu rekan kerja lagi syukuran kelahiran anaknya gitu. Pengen banget tuh ke tempat itu karena semua teman-teman kerja tuh ke situ gitu. Terus mikir aduh pasti dia nggak ngebolehin nih, tapi pengen banget gitu. Akhirnya di situ tuh menggiring Adel untuk berbohong gitu, supaya saking takutnya dia marah gitu dan gak ngebolehin gitu. Nah tapi ternyata dari situ dia ngejudge yang macem-macem gitu. Jadi kayak membenarkan dugaan-dugaan sebelumnya tuh bener gitu. Padahal emang saat itu emang salah, tapi jadi dia bukan emang suka bohong kan gitu. Jadi dia ngebenarin yang sebelum-sebelumnya dia tuduhkan gitu. Gitu. Bahwa emang Adel ganjeng lah, inilah gitu, punya yang lain lah. Padahal saat itu aduh pengen banget nih ke si acara ini gitu, tapi kalau bilang ke dia pasti nggak dibolehin karena udah tahu sifatnya gitu kan. Akhirnya bohong lah gitu, pura-pura udah sampai gitu, nanti mau langsung tidur gitu, cuman chat doang gitu, terus dimatiin lah handphone gitu. Dan
ternyata kita nyasar Pak di jalannya itu, di tempatnya itu nyasar. Terus yang ngendarain motor teman Adel itu Cowok? Hah? Cowok? Iya cowok, Oke. guru cowok. Nah nggak punya kuota lah, nggak punya kuota internet. Terus kan akhirnya coba Del Maps gitu kan, mau nggak mau kan nyalain data tuh ya kan. Nah nyalain data, harus chat yang rombongan yang kita bareng-bareng gitu, kelihatan lah online gitu kan. Nah langsung dia video call panjang banget gitu. Gimana PPP ngebohong ya PPP, udah itu saking paniknya pengen cepet-cepet pulang Pak. Padahal itu udah jauh deh, udah di daerah emang kan ada kan di Bogor gitu ya, itu udah di daerah kabupaten gitu kan. Aduh ini pengen pulang nih, takut parah pas saking takutnya nyampe lah nih ya di tempat. Terus saking takut dimarahinnya masuk ke kamar mandi, pura-pura kita ada di kamar mandi rumah kita sendiri gitu ya. Terus dibuka video call-nya, ini aku lagi di kamar mandi, sampai kayak gitu. Nah saking takutnya gitu. Terus dia kayak yang curiga, kayaknya bukan kamar mandi dia deh gitu kan. Terus katanya, kok kamar mandi pakai kerudung atau apa? Aduh, udah kayak emang kekeh banget dan bodoh banget gitu. Lu udah kayak penjahat ya? Iya gitu. Tapi ternyata dari situ dia jadi kayak makin, wah ini statement gue bener-bener nih kayaknya nih, ini pembohong nih cewek nih gitu. Atau kayak emang harus bener kan curigaan-curigaan gue. Padahal sebelum-sebelumnya dia cuman kayak pemikiran dianya aja yang berlebihan gitu. Kayak ada mikirin dugaan-dugaan aja gitu. Nah jadi ditambah sama keadaan ini makin dibenarkan lah gitu praduga dia. Yang lo takutin apa sih sebenarnya kalau lo melakukan sebuah kesalahan? Apa sih sebenarnya yang lo takutin selain putus gitu loh? Apa sih gitu? Emang nggak ada cowok lain atau memang dia bener-bener menurut lo dia sayang banget? Apa sih sebenarnya yang lo takutin? Iya kan sebenarnya dari pertamanya emang udah niat serius kan sama si cowok ini gitu, dan ngerasa ya udah gitu kalau udah ya sama ini nggak ada cadangan yang lain juga gitu kan. Jadi ya udah kita bagaimana caranya kita buat hubungan ini ya ke jenjang yang emang kita pengenin gitu. Tapi sosok ini sebenarnya memenuhi ideal lo ya? Pertamanya Kriteria lo iya benar ya? pertamanya sih iya, karena yang pertama kan tadi gue bilang ya gue suka dicintai gitu kan. Nah pertamanya sih iya gitu kan, dia memberikan semua kenyamanan itu gitu. Tapi kesini-sini dia malah jadi kayak cemburu berlebih, terus suka ngejudge lah ya gitu ya, ngata-ngatain kita gitu ya. Bahkan sampai pernah dibilang, karena kan rekan-rekan kan sebenarnya udah pada nikah gitu kan, jadi tuh sekolahan tuh masuk ke dalam gang gitu. Jadi kan kita mau gak mau suka kayak nebeng gitu kan. Nah itu tuh dibilang adalah pelakor lah. Kok istrinya tahu gimana? Itu jadi masalah, kayak gitu cuma jadi masalah. Kok istrinya tahu gimana? Katanya gitu, dasar pelakor kayak gitu lah. Pokoknya ada kata-kata pelakor. Terus emang situ lagi zamannya juga tuh, waktu itu lagi boomingnya ada pelakor kayak gitu. Dikitin lo sakit hati. Ya di situ sih sebenarnya mulai ngerasa, wah ini kok dia jadi kayak bukan yang seperti awal-awal ya gitu, malah jadi kayak membuat Adel bukan jadi diri Adel, jadi kayak ketakutan gitu. Kayak gini aja Pak, kayak kita abis bangun tidur terus dia nelfon, terus kan diangkat nih gitu ya. Kan kamera sekarang suka ada kayak emang bikin muka kita cerah gitu lah ya, ada filternya dikit gitu kan. Akhirnya di video call di apa sih namanya, di kita angkat, terus kan itu muka kita tuh kayak cerah lah gitu, cerah gitu ya, karena pencahayaan juga mungkin kan. Nah terus dia bilang ini, kamu itu baru bangun tidur katanya gitu. Iya baru bangun tidur, emang gak kelihatan katanya. Enggak kali, itu mah habis dari mana, orang cakep gitu kata dia nyata gitu. Dan kirain awalnya bercanda kayak gitu, tapi ternyata dia beneran serius gitu kayak nggak usah pura-pura deh, pura-pura langsung ke kamar terus buka video call. Dari mana emang dari tadi nggak diangkat-angkat, padahal baru bangun tidur gitu. Tapi saking nggak percaya, terus tiba-tiba jadi krisis kepercayaan gitu. Di lo nya. Dia jadi krisis kepercayaan. Terus kerasa gitu, kok hubungan kan harusnya didasari oleh kepercayaan gitu. Kalau tiba-tiba Adel dituduh apa-apa terus dia percaya sama orang lain, ya hancur dong hubungan kita gitu. Kalau si pasangan ini nggak percaya sama pasangannya gitu kan, itu tuh mulai kayak
wah ini kayaknya bener nih kata temen gue nih, toksik mulai agak kayak kebuka gitu. Terus sama baca-baca juga tentang toxic relationship ini, wah iya nih kayak dialamin sama gue semua gitu ya gitu. Kayak harus, terus sama dia di setel pengaturan di HP Adele tuh biar kelihatan tanggal sama waktunya, jadi nge-pop tuh jadi katanya supaya nggak bohong katanya gitu. Nanti dikirimin foto yang seminggu lalu katanya gitu, karena kayak gitu Pak, jadi nge-pop tuh harus beneran sesuai jamnya kayak gitu-gitu. Kayak dia coba pop gitu, jadi harus balik ke kamera utama yang ada tanggal, kan kalau langsung di WhatsApp kan nggak ada ya. Jadi ke kamera utama biar ada tanggal sama si waktunya, dan kirim harus pas di situ misalnya jam 11.38, di waktu itu harus 11.38 gitu. Kayak beda 2 menit aja itu jadi masalah, jadi pertengkaran gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya tuh toxic relationship itu tuh sangat mengganggu sistem penghargaan alami di diri kita tuh pada dasarnya ya, dan itu juga bisa menyebabkan emosi sama perilaku negatif dari kitanya sendiri gitu. Jadi kita sudah diperlakukan negatif oleh pasangan, itu jadi kayak nular. Nah itu bahayanya dari toxic relationship. Nah, Bu Adele, cara lo untuk ngelepas itu akhirnya tuh gimana gitu, dan sekarang lo punya pasangan yang baru itu gimana caranya tuh? Awalnya sih susah ya, kayak aduh nanti gue dapet jodoh lagi gak ya gitu, gitu ya. Aduh ini benar gak ya langkah gue untuk ngelepas dia gitu, nanti ada gak ya yang sayang kayak gini sama gue gitu, karena dia bisa ngambil hati orang tuanya bisa, terus tiba-tiba nih dia marah sedemikian rupa, terus dia datang lagi kayak nggak ada rasa bersalah gitu, bilang itu bercanda lah gitu, yang kemarin dia kata-katain bercanda lah gitu. Terus jadi kekhawatiran itu sih yang pertama. Terus tapi dia inget-inget lagi dia pernah bilang lu pelakor. Oh itu lo mencoba mengingatkan diri lo. Jadi kayak ngerefleksi diri sendiri lah gitu. Emang mau kayak gini aja, terus nanti lo nikah gitu, nikah tuh seumur hidup Del gitu. Jadi kayak kita evaluasi diri sendiri gitu, nikah tuh seumur hidup Del. Nanti kalau misalkan lu dikekang ini itu gitu, emang lu siap untuk kayak gitu. Terus kayak melepas pertemanan lu, tapi emang pada akhirnya kan perempuan pasti melepas pertemanannya ya, tapi nggak se-ekstrim bener-bener semuanya lost contact gitu sama dia, nggak bolehin berhubungan gitu. Terus mikirlah di situ, kayaknya ini emang parah banget deh gitu. Suatu saat ada lagi tuh yang bikin emang kejadian makin mantep buat kayaknya harus diudahin deh gitu ya. Nah itu tuh ada suatu kejadian, dia tuh kayak bukan sakit deh, jatuh gitu ya, karena dia tuh ada hobi kayak sepeda gitu. Terus dia tuh jatuh, terus dia beres jatuh tuh karena kita jauh gitu ya, dia ada di Kabupaten Bogor yang emang jauh, dan ada tuh di kota gitu ya, jaraknya hampir sama kayak mau Bogor Jakarta gitu ya. Nah itu tuh dia tuh dirawat di rumah sakit, posisinya tuh di situ ada belum bisa ngendarain motor sendiri gitu. Terus dia bilang harus kesini, harus nengokin dia gitu, dan harus gitu. Dan dia bilang kalau nggak ke situ berarti kita putus gitu. Oh berarti ancamannya selalu putus ya? Iya. Ancamannya selalu kayak gitu. Oke, terus? Gitu. Kalau nggak putus dia langsung kayak ngeblokir semuanya kayak gitu-gitulah. Nah sampai nyari temen nih, sampai siapa yang mau nganterin kayak gitu-gitu. Nah udah sampai di situ, terus kita dibentak-bentak di depan umum sama dia gitu. Agak kayak aduh gitu. Lo diem aja? Sakit hati sih. Terus kata temen Adele, sumpah gue baru pertama kali dibentak katanya. Cewek gitu. Udah kita udah jauh-jauh Pak, ngelewatin truk-truk ngebul gitu ya demi ke rumah sakit itu. Terus katanya gini, kata ibunya tuh, ya udah kan nengoknya ya langsung pulang aja gitu. Padahal kita tuh baru beberapa menit dan mereka emang mau pulang gitu, karena kita emang nyampe pas mereka udah selesai mau pulang gitu. Udah nggak dirawat di situ lagi gitu. Terus ada beberapa pokoknya kayak ngomong kenceng gitu, pokoknya intinya langsung kayak ke hati. Dan temen Adele juga kayak
kok ngomongnya gini sih dia, padahal kita udah capek-capek lo kesini Tapi gitu. ngomong kasar nggak? Nggak kasar lah, cuma nadanya tinggi doang. Kasar lah. Pada kasar. Iya, Contohnya? Gimana ya? Gitu deh pokoknya. Pakai ada bahasa binatang keluar atau gimana nggak? Cuman kayak goblok gitu lah. Oh. Gitu. Dan lu diem aja. Ya itu depan umum nggak mungkin lah, maksudnya ya udah gitu gimana. Dan ini puncaknya, lo harus mengakhiri ini semua dengan dia gitu ya. Ya. Dan akhirnya lancar itu. Atau ada pengorbanan lagi yang mesti lo terima atau apa lagi gitu? Ya akhirnya kan kita pokoknya ujungnya tuh kita putusnya lewat chat karena kan nggak berani juga buat ketemu langsung gitu kan, karena ada yang mutusin nih gitu kan. Karena kalau bertahan juga kayaknya udah nggak mungkin deh gitu, karena kita udah dikata-katain lah gitu di posisi itu gitu. Nah kita chat gitu, kayaknya kita emang udah harus udahan lah bla 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 bla. Terus dia balasnya apa? Ngapain juga mempertahankan cewek kayak lo? Gitu kata dia. Terus udah gitu, pokoknya intinya dia ngegiring lagi buat ada yang salah gitu ya gitu. Nanti lu putus dari gue, lu nggak akan dapet cowok kayak gue lagi intinya gitu. Tapi di situ ya sudah di tangan Allah, udahin gitu ya, udahin. Terus udah selesai semua. Nah, ada tipe yang udah, kalau udah ya udah langsung dihapus-hapusin semuanya gitu. Nah, terus dia kontak lagi, terus pakai kayak hai sayang, apa kabar, katanya gitu. Terus padahal udahan, lo bilang udahan, orang dia yang bilang nggak apa namanya, ngapain juga mempertahankan cewek kayak lo, pelakor kayak lo, kayak gitu kan. Pokoknya bahasa-bahasa yang kasar dah pokoknya di situ, kayak apa namanya, cewek kegatelan lah, kayak gitu-gitu lah intinya gitu. Nah di situ dia kayak sayang ini kemarin aku cuma bercanda ngomong kayak gitu. Tapi lu ladenin nggak? Enggak, terus dia kayak ngasih video-video pengorbanan dia lah jauh-jauh. Jadi kayak dia tuh ngambil suatu video terus dikirimin jauh-jauh buat nemuin dia, ngasih makanan kesukaannya dia, terus disia-siain kayak gitu. Jadi kayak dia tuh sedih lah, didramatisin gitu supaya kita mungkin balik lagi sama dia gitu. Tapi alhamdulillah nggak usah kenal lagi gitu, dan udah dipasrahin aja sama Allah gitu. Dan nggak lama kemudian ketemu sama orang ketiga ini gitu. Gitu. Dan sebenarnya sempet kayaknya nggak akan dapat cepet lagi nih gitu. Tapi sebentar, ketika lo lepas dari yang kedua, dan lo bisa itu semua, lo pelong nggak, bahagia nggak, seneng nggak, atau ada masih keingetan kebaikan dia dan lo menyadari nggak kalau dia itu memang sayang sama lo, atau malah dia trauma sih, kayak kalau gue dapet lagi kayak takut deh gitu. Gitu karena dia kayak ngebekas, sebenarnya baik tapi kayak ngebekas buat ngekang gue segala hal aja gitu, dari aktivitas gue, sosial media gue, terus kesibukan gue, sampai pas dia bilang nanti kalau kita udah nikah yang kerja gue aja ya gitu. Terus sampai nanti kita mau ngediriin suatu kayak usaha katanya gitu. Oh ya udah iya, nanti kita ngediriin usaha, tapi enggak, lu mah di kamar aja, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh kelihatan sama si pelanggan gitu. Saking kayak wah, parah sih, maksudnya saking gue nggak boleh dilihat sama orang atau gini gitu. Oke, jadi kita udah dengar ya dari pengalamannya Bu Adel, untuk ternyata tuh begitu menyiksanya menjadi korban toxic relationship. Kita nggak tahu cowok itu kadang-kala apakah memang bentuk sayang dia agak seperti itu, kan memang beda-beda dalam namanya itu entah menyalurkan atau menunjukkan rasa sayangnya ya. Cuman kalau buat gue yang ini ya mungkin buat Bu Adel juga mungkin agak keterlaluan sedikit gitu, karena hal sekecil apapun dipermasalahkan padahal juga tidak semestinya. Ya walaupun mungkin kita tahu, sama-sama tahu bahwa mungkin itu bentuk sayangnya dia. Oke, Bu Adel terakhir.
apa pesan lo sama buat teman-teman yang lain nih kira-kira yang belum atau bahkan sudah apalah kira-kira pesan apa yang supaya jangan sampai jadi toxic relationship ini kira-kira? Ya, jadi kan ini sekedar cerita Adel aja gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman di sana mungkin ada yang sedang ada di kondisi hubungan seperti ini gitu, terus takut untuk keluar salah, maksudnya mau ngudahin hubungan juga takut, atau mau diam di hubungan ini juga merasa tertekan gitu. Menurut Adel sih mendingan kalian untuk menyudahi aja gitu, karena itu malah bikin mental kalian terganggu gitu ya. Jadi kayak bukan diri kalian sendiri gitu. Jadi lebih baik kalian harus siap untuk menyudahi hubungan toksik ini, karena banyak hal negatifnya buat kalian juga gitu. Percaya pasti akan ada orang yang lebih tepat untuk mendampingi kalian gitu, yang menerima kalian apa adanya, nggak harus jadi apa yang pasangan kita mau, tapi dia mencintai apa yang kita punya gitu loh Pak. Gitu. Itu aja pesannya. Ya. Oke, jadi cukup di hari ini tentang toxic relationship. Kita nanti ketemu lagi. Bu Adel, thank you banget ya, udah datang ke podcast Ngobrol Gak Guna. Mudah-mudahan apa yang diceritakan sama Bu Adel bisa menjadi pelajaran dan bisa kalian petik hikmahnya. Kita ketemu lagi untuk di cerita-cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.